Selamat datang di Kang Review Komik. Kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul Mysterious Revival Starting with a Trillion Ghost Coin. Manhwa ini dibuka dengan Chenmu. Napasnya tersengal-sengal dan berat, berusaha keras untuk tetap tenang. Keringat menetes di wajahnya saat ia terengah-engah. Intensitas momen itu terlihat jelas di ekspresinya. Sebuah tanda bercahaya yang menyeramkan menjulang di atasnya. Pesannya jelas, belok kiri di depan. Jangan melompat melalui jendela, tolong ikuti aturannya. Chenmu mencemooh, menantang di matanya. Aku baru saja merampok bank, kenapa aku harus mengikuti aturannya? Teriaknya, suaranya bergema di koridor. Saat ia berlari ke depan, sekelompok pengejar mendekat. Teriakan mereka memenuhi udara. Berhenti di situ, salah satu dari mereka berteriak, sementara yang lain memerintahkan, tangkap dia sekarang. Jantung Chenmu berdebar kencang saat ia menyadari, mereka tepat di belakangku. Tanpa pilihan lain, ia berlari ke sebuah ruangan kosong. Keputusan itu dibuat dalam sekejap. Aku tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan sebelum melompat melalui jendela dengan teriakan keras. Kaca pecah di sekitarnya saat ia melompat ke tempat yang tidak diketahui. Bertekad untuk melarikan diri, Chenmu mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Napasnya tersengal-sengal. Aku berhasil, serunya. Rasa lega menyelimutinya saat ia berjongkok di bawah jendela. Tiba-tiba, suara benturan keras menggema di belakangnya. Apa? Teriaknya. Berputar tepat pada waktunya untuk melihat pecahan kaca berterbangan di udara. Benturan itu membuatnya terhuyung ke belakang. Tubuhnya berputar saat ia berteriak. Rasa sakit menusuknya saat ia berjuang untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Ia membentur trotoar dengan keras, darah menetes dari mulutnya. Di atasnya, sesosok bayangan mengancam muncul. Suaranya dingin dan mengejek. Manusia yang melanggar aturan hanya memiliki satu takdir, kematian. Sekarang, jadilah makananku, katanya. Diapit oleh kedua teman jahat, mata mereka berkilauan dengan kebencian. Chenmu mencengkram dadanya, wajahnya berkerut karena kesakitan dan amarah. Sialan kau, gumamnya. Suaranya penuh dengan pembangkangan. Chenmu berdiri di tengah kekacauan, ekspresinya tegas. Namaku Chenmu. Aku telah berjuang untuk bertahan hidup di kiamat supranatural selama 5 tahun. Dia merenung, beban perjalanannya terlihat jelas di matanya. Adegan-adegan mengerikan terbentang di sekitarnya saat orang-orang melarikan diri dalam kepanikan. Dikejar oleh makhluk-makhluk mengerikan. Aku selalu berhati-hati, bersembunyi dan berlari. Tapi pada akhirnya, hantu-hantu itu memojokkanku. Kenangnya, ingatan itu begitu jelas dan menghantui. Serangkaian mata uang hantu berputar-putar di udara, berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan. Seseram apapun hantu itu, mereka menyukai uang sama seperti manusia, khususnya koin hantu. Untuk melarikan diri dari kehidupan yang menyedihkan ini, aku mempertaruhkan segalanya untuk merampok bank dunia bawah menggunakan cincin ruang angkasa tingkat epik. Dia mengakui besarnya tindakannya yang menggantung di udara. Darah menetes dari mulut Chenmu saat dia terbaring di tanah. Matanya melebar karena terkejut, tapi aku terpojok selama pelarian, melanggar aturan, dan semuanya sia-sia, pikirnya. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras saat dia melayang di kehampaan. Pikiran Chenmu berpacu. Aku tak bisa menerima ini, serunya. Tubuhnya tergantung dalam kegelapan. Aku tak bisa mati begitu saja. Keputusasaan memenuhi suaranya, bergema dalam kekosongan di sekitarnya. Tangannya terulur. Cincin ruang angkasa tingkat epik itu berkilauan dengan cahaya terang yang tiba-tiba. Cahaya itu menyelimutinya, sebuah mercusuar harapan di tengah kegelapan sekitarnya. Di atasnya, bulan merah darah tampak mengancam di langit, memancarkan cahaya yang menyeramkan di atas kota. Burung gagak berputar-putar di atas, siluet mereka tampak jelas di latar belakang merah tua, menciptakan suasana menyeramkan yang seolah meramalkan malapetaka yang akan datang. Di dalam gedung, lorong membentang tanpa batas, bermandikan cahaya merah yang sama yang meresahkan. Loker dan pintu berdiri diam, seolah menahan napas mengantisipasi apa yang akan terjadi. Chenmu terkulai di atas meja ruang kelas. Matanya terbuka lebar, mencerminkan campuran kebingungan dan ketidakpercayaan. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang mencekam, hanya terpecah oleh gemerisik kertas yang samar. Tiba-tiba, ia tersentak tegak. Ekspresinya berubah menjadi terkejut, serunya. Suaranya bergema di ruang yang sunyi. Suara yang tak terduga itu bergema di udara, meningkatkan ketegangan yang menyelimutinya. Chenmu tiba-tiba duduk tegak, matanya terbuka lebar karena menyadari sesuatu. Apakah aku terlahir kembali? Ia bertanya dengan lantang. Pertanyaan itu menggantung di udara. Di sekitarnya, ruang kelas dipenuhi bisikan. Seorang pemuda mencondongkan tubuh ke arah seorang gadis. Suaranya mendesak. Apakah kau dengar? Sebuah skenario hantu muncul di kota kita, serunya.
Gadis itu mengangguk, ekspresinya serius. Mereka bilang, melanggar aturan berarti hukuman berat. Jika beruntung, kau kehilangan anggota tubuh. Jika tidak, kau kehilangan nyawa. Kata-kata itu bergema di benaknya. Sebuah skenario hantu muncul. Mungkinkah? Tatapannya beralih ke kalender di dinding. Tanggal itu terpampang jelas di hadapannya. 31 Desember 2024. Aku tahu, aku benar-benar kembali ke awal mula kiamat supernatural, pikirnya. Keringat menetes di wajahnya. Apakah aku benar-benar harus menghidupkan kembali hari-hari penuh ketakutan itu lagi? Tiba-tiba, sebuah penglihatan mengerikan melintas di hadapannya. Makhluk mengerikan dengan mata merah menyala dan taring tajam menjulang di atas seorang pria yang ketakutan. Ini, serunya. Tangannya secara naluriah meraih cincin ruang angkasa yang berkilauan di jarinya. Chenmu menatap cincin bercahaya di jarinya. Matanya melebar karena tidak percaya. Cincin ruang angkasa? Apa artinya itu? Serunya. Kesadaran mulai muncul padanya. Di hadapannya terbentang tumpukan besar koin hantu. Masing-masing berkilauan dengan cahaya dunia lain. Semua koin hantu dari bank dunia bawah. Mereka masih di dalam, pikirnya. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Senyum percaya diri terukir di wajahnya saat ia berdiri di kelas. Posturnya rileks. Begitu. Sepertinya aku akhirnya bisa melakukan sesuatu yang besar dalam hidup ini, katanya. Tekad terpancar di matanya, pandangannya beralih ke samping, mengingat detail penting. Jika aku ingat dengan benar, skenario hantu pertama di Jiang City akan segera terwujud di sini, di sekolah kita. Seolah-olah sesuai aba-aba, pengumuman mengerikan menggema di ruangan itu. Perhatian, pencarian hantu akan segera dimulai. Kata-kata yang menakutkan itu menggantung di udara, menyiapkan panggung untuk tantangan di depan. Seorang wanita muda dengan mata lebar dan ekspresi ngeri di wajahnya berseru, "Apa ini?" sambil menatap benda mengerikan di depannya. Benda itu kombinasi aneh antara tengkorak dan tentakel, tampak berdenyut dengan aura yang mengancam. Aku telah dipilih sebagai pelayan untuk kantin tengah malam. Kesadaran itu menghantamnya. Kata-kata itu bersinar dengan menakutkan. Pesan itu berlanjut, harap lapor ke kantin sebelum tengah malam. Bagi pelayan yang memenuhi syarat, keterlambatan tidak dapat dimaafkan. Kepanikan melanda saat dia berpikir, aku harus mencapai lokasi pencarian sebelum tengah malam. Sementara itu, kekacauan meletus di lorong. Sekelompok siswa, wajah mereka dipenuhi teror, berlari menyusuri koridor. "Tolong aku!" teriak seseorang. Sementara yang lain mendesak, "Lari!" saat mereka melarikan diri dari bahaya yang akan datang. Suara langkah bergema di lorong yang remang-remang. Setiap langkahnya mantap dan mantap. Di dalam kelas, seorang wanita muda dengan air mata mengalir di wajahnya memohon dengan putus asa. "Aku tidak ingin mati. Bisakah aku tinggal di sini saja?" Berdiri di sampingnya, Chenmu tetap diam. Kehadirannya menenangkan sekaligus mengintimidasi. Chenmu dengan ekspresi tegas menasihati, "Aku sarankan kau ikuti aturannya. Memasuki skenario hantu itu berbahaya, tetapi setidaknya kau punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kau terlambat, kau akan langsung dihabisi." Wanita muda itu, matanya melebar karena takut, menyerap kata-katanya. Beratnya situasi itu meresap saat dia sedikit gemetar. Chenmu dengan rambut biru runcingnya berjalan melalui lorong yang remang-remang. Pikirannya terfokus. Kafe tengah malam. Jika aku ingat dengan benar, pikirnya, mempertimbangkan potensi tempat itu. Pria muda itu menyeringai, kilatan percaya diri di matanya. Kafe ini memiliki potensi besar. Ini akan sangat berguna nanti, gumamnya. Tekadnya terlihat jelas. Senyum licik tersinggung di bibirnya saat ia menyatakan, "Kekuasaanku atas kiamat dimulai dengan membeli tempat ini." Ambisinya jelas. Sebuah rencana terbentuk di benaknya. Sementara itu, kekacauan terjadi di luar. Makhluk mengerikan dengan tengkorak dan tentakel tampak mengancam. Kehadirannya menandakan bahaya. Tengah malam semakin dekat. Pelayan yang terlambat akan dieliminasi. 3, 2, 1. Eliminasi dimulai. Pengumuman itu bergema. Seorang pemuda berambut hijau dengan kemeja kuning berlari panik. Ketakutan tergambar di wajahnya. Sementara siswa lain dengan kemeja biru mengikutinya, berteriak, "Baru!" Urgensi situasi terasa nyata saat mereka berlomba melawan waktu. Chenmu dengan rambut biru runcingnya berjalan di samping sekelompok siswa. Wanita muda di sampingnya menghela nafas lega. Itu menakutkan. Ekspresinya mencerminkan ketegangan yang baru saja berlalu. Gadis berambut merah itu berpegangan padanya, matanya melebar karena takut. "Chenmu, aku sangat takut. Kau harus melindungiku," pintanya. Suaranya bergetar. Dia mengangkat lengannya, gerakannya cepat yang mengejutkannya. Wanita itu mundur karena terkejut. Chenmu menatapnya dengan campuran kebingungan dan kejengkelan. "Nyonya, siapa kau sebenarnya?" tanyanya, nadanya tegas. "Jauhi aku," tambahnya. Saat gadis berambut merah itu marah. Wajahnya memerah karena malu dan marah.
Sebuah suara memerintahkan menusuk udara, menuntut keheningan. Ruangan itu dipenuhi energi yang intens saat sosok berjas rapi menyatakan, "Saya manajer kafetaria tengah malam." Chen Mu dengan rambut biru runcingnya berdiri di antara kerumunan, mendengarkan dengan seksama. Manajer itu, seorang wanita pirang dengan mata tajam, melanjutkan, "Ada 3 aturan di sini." Suaranya tegas, memastikan semua orang memahami betapa situasinya sangat serius. Di bawah langit merah yang suram, Chen Mu dan sekelompok siswa berdiri dengan tegang menunggu. Kedua, kalian tidak diperbolehkan merusak apapun di kantin. Jika tidak, kalian akan dihukum. Suara manajer bergema, memperkuat peraturan. Wanita berambut pirang itu menyimpulkan dengan peringatan keras. Ketiga, meninggalkan kantin selama jam kerja dilarang keras. Tatapannya tak goyah, tidak menyisakan ruang untuk keraguan tentang keseriusan kata-katanya. Kelompok itu berdiri di ruangan yang remang-remang, suasananya tegang. Seorang wanita berambut merah muda menyapa mereka. "Tamu terhormat, maaf atas penundaannya." Suaranya sopan namun mengandung nada urgensi. Chen Mu dengan rambut biru runcingnya berdiri di antara yang lain. Ekspresinya sulit dibaca. Di seberang ruangan, sesosok dengan rambut acak-acakan duduk di meja membelakangi mereka. "Apa yang kalian tunggu?" tanyanya. Nadanya tajam dan tidak sabar. Sosok itu berbalik, memperlihatkan wajah yang ditandai dengan intensitas dan mata merah menyala. "Cepatlah dan kemarilah," bentaknya. Suaranya bergema penuh otoritas. Seorang wanita muda berambut biru tersentak, matanya melebar karena terkejut. Wanita berambut pirang itu dengan ekspresi garang berteriak, "Diam!" Suaranya menggema di seluruh ruangan, menyebabkan wanita muda berambut biru itu menutup mulutnya karena terkejut. Sedikit membungkuk, wanita berambut pirang itu meminta maaf. "Mohon maaf, tamu terhormat. Aku akan segera menangani ini." Nada suaranya hormat namun tegas. Dengan gerakan memerintah, dia memerintahkan bahwa mereka pergi. Dua pria berjas bergerak cepat, mengawal wanita berambut biru itu keluar saat dia meronta. "Baik, Bu." Mereka menjawab serempak, cengkeraman mereka tak tergoyahkan. Sementara itu, sosok berambut acak-acakan dan bermata merah menyala menyeringai. Suaranya penuh otoritas saat dia memerintah. "Sajikan makanannya." Chen Mu berdiri di samping meja, mengamati berbagai hidangan aneh yang terhampar di hadapannya. Seorang wanita bersweater kuning menunjuk ke arah makanan. Suaranya tenang saat dia berkata, "Silakan nikmati." Sosok berambut acak-acakan itu dengan lahap melahap makanan aneh itu. Gigi tajamnya merobek makanan yang bercahaya itu. Seorang gadis berambut merah menyaksikan dengan ngeri. Tangannya menutupi mulutnya saat dia berseru, Apa yang dia makan? Itu menjijikan." Sosok berambut acak-acakan itu, matanya berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan, menunjuk ke arah gadis berambut merah. "Kemarilah dan bersihkan mulutku," perintahnya. Nadanya tidak memberi ruang untuk penolakan. Gadis berambut merah itu mundur, matanya membelalak ketakutan. "Tidak, aku tidak mau," bisiknya. Suaranya gemetar saat menghadapi permintaan yang menakutkan itu. Chen Mu berdiri diam, ekspresinya tersembunyi dalam bayangan saat gadis berambut merah di sampingnya memohon, "Chen Mu, cepatlah bantu aku." Suaranya dipenuhi keputusasaan. Ia sedikit menoleh, matanya menyipit saat menjawab, "Ia memanggilmu, jadi mengapa aku harus pergi ke sana?" Nada suaranya meremehkan, membuatnya merasa semakin cemas. Frustasi tergambar di wajahnya. Ia menggertakkan giginya dan bergumam, "Sialan." Tekadnya terlihat jelas meskipun ada rasa takut di matanya. Dengan enggan, ia mendekati sosok berambut acak-acakan itu, sehelai kain di tangan dan bertanya, "Apakah ini tidak apa-apa?" Suaranya bergetar saat ia menyeka mulut pria itu, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Sosok berambut acak-acakan itu menyeringai nakal, sambil mengulurkan selembar uang kertas yang aneh. "Bagus sekali, ini tipmu," katanya. Suaranya penuh kepuasan. Gadis berambut merah itu menatap uang kertas itu dengan tidak percaya. Matanya terbelalak kaget. "Apakah ini benar-benar untukku?" tanyanya. Suaranya penuh keheranan. Dua wanita muda, satu dengan kuncir kuda dan yang lainnya dengan rambut hijau, berkumpul di sekelilingnya. Mata mereka berbinar-binar karena kegembiraan. "Ini sebenarnya koin hantu," seru salah satu dari mereka. "Kudengar, koin hantu sangat berharga. Koin itu bahkan bisa membuat anomali menjadi buta." Yang lain menambahkan, suaranya bernada kagum. Gadis berambut hijau itu melanjutkan, ekspresinya bersemangat. "Kudengar, seorang pria kaya menghabiskan 1 juta hanya untuk membeli 10 koin hantu. Tak kusangka anomali ini dengan santai memberikan 10 koin hantu sebagai tip." Dia kagum, menunjuk ke tumpukan uang di latar belakang. Gadis berambut merah menyeringai pada Chen Mu sambil mengangkat koin hantu. "Chen Mu, untung aku tidak memberikan kesempatan ini padamu. Kau pasti menyesal sekarang."
Dia mengejek. Matanya berkilauan penuh kemenangan. Sosok berambut acak-acakan itu bersandar. Senyum puas di wajahnya. Aku sudah selesai makan. Tolong singkirkan piring ini dariku, perintahnya sambil menunjuk ke piring kosong di depannya. Wanita muda berambut merah itu mendekatinya. Sikapnya berubah menjadi sopan. Tidak masalah, tamu terhormat, jawabnya. Dengan hati-hati mengambil piring itu sambil tersenyum. Saat dia berbalik, tumitnya menghantam keras kaki sosok berambut acak-acakan itu, menimbulkan jeritan kesakitan yang tajam. Dia menjerit, terkejut oleh pembalasan yang tak terduga. Gadis berambut merah itu tiba-tiba mendapati dirinya ditarik ke depan. Matanya melebar karena terkejut saat dia diseret melintasi lantai. Sosok berambut acak-acakan itu menjulang di atasnya, seringai tersungging di bibirnya. "Wah, kau benar-benar ceroboh. Bayar," ejeknya. Suaranya penuh dengan cemoohan. Gadis itu bergegas berdiri, menunjuknya dengan jari telunjuknya yang menuduh. "Kau sengaja menjebakku," serunya. Suaranya penuh dengan kemarahan. Sebelum dia bisa bereaksi lebih lanjut, sebuah tangan bayangan mencengkeram lengannya dengan erat, membuatnya tersentak kaget. Wanita berambut pirang itu mendekat, matanya menyipit dengan sedikit ancaman. "Apakah kau yakin ingin membayar ganti rugi?" tanyanya. Suaranya penuh dengan tantangan. Gadis berambut merah itu menggenggam koin hantu itu erat-erat. Ekspresinya tegas. "Aku yakin," tegasnya. Tekad terpancar di matanya. Chen-mu dengan rambut biru runcingnya melangkah maju. Ekspresinya tegas. "Bodoh. Kau baru saja menyerahkan kesempatan terakhirmu untuk bertahan hidup. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup," peringatkannya. Suaranya penuh dengan campuran frustasi dan kekhawatiran. Chen-mu berdiri teguh, ekspresinya tak tergoyahkan saat gadis berambut merah itu protes. "Omong kosong, aku sudah membayar ganti ruginya." Suaranya penuh dengan frustasi. Namun ia tetap diam, matanya tertuju padanya dengan campuran rasa iba dan ketegasan. Wanita berambut pirang yang memegang selembar uang menatapnya dengan sikap tenang namun tegas. "Maaf, tapi harga sepiring makanan di kafetaria ini adalah 20 koin hantu. Uangmu tidak cukup," katanya. Suaranya terdengar tegas. Gadis berambut merah itu dengan ekspresi tak percaya di wajahnya berseru, "Tidak mungkin. Uang ini bisa ditukar dengan 1 juta di luar sana. Bagaimana mungkin tidak cukup untuk membeli 1 piring?" Suaranya bergetar karena putus asa. Wanita berambut pirang itu mendekat, ekspresinya berubah menjadi menyeramkan. "Kami tidak peduli dengan uang yang kalian manusia gunakan," balasnya. Matanya berkilauan dengan cahaya yang mengancam. Suasana menjadi tegang saat wanita berambut pirang itu berdiri di atas gadis berambut merah. Senyumnya melebar menjadi sesuatu yang lebih mengancam. "Bagaimana aku harus menghukummu?" gumamnya. Suaranya penuh dengan niat yang mengerikan. Gadis berambut merah itu mencengkeram dadanya. Matanya membelalak ketakutan. "Aku tidak ingin mati," bisiknya. Suaranya gemetar saat menghadapi ancaman yang mengintai. Ekspresinya tetap membeku karena ketakutan. Kata-kata itu bergema di benaknya. "Aku tidak ingin mati." Sosok berambut acak-acakan tertawa histeris. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Hahaha." Dia terkekeh, merasa terhibur dengan ketakutan yang ditimbulkannya. Sungguh lucu melihat ekspresi ketakutan manusia. Chen-mu berdiri dengan tangan bersilang, mengamati pemandangan itu dengan tatapan tajam. Sosok berambut acak-acakan itu berbalik mempertimbangkan langkah selanjutnya. "Siapa yang harus kupilih untuk melayaniku selanjutnya?" gumamnya. Dua wanita di dekatnya memohon, "Jangan pilih aku, dan aku juga tidak mau melakukannya." Saat mereka ketakutan, sosok berambut acak-acakan itu mencibir Chen-mu. Suaranya mengejek. "Apa kau tidak takut?" tanyanya. Matanya berkilauan dengan cahaya jahat. Chen-mu dengan rambut biru runcingnya menghadapi tantangan itu dengan berani. "Mengapa aku harus takut?" jawabnya. Suaranya mantap dan tak tergoyahkan. Sosok berambut acak-acakan itu menyeringai, mengangkat selembar uang kertas dengan menggoda. "Kalau begitu, kaulah orangnya. Cepat bersihkan piring ini untukku, dan 10 koin hantu ini milikmu," tawarnya. Nadanya penuh ejekan. Seorang wanita muda dengan kekhawatiran terukir di wajahnya berseru, "Chen-mu, jangan pergi. Dia mencoba membuatmu terbunuh." Suaranya penuh urgensi. Chen-mu meliriknya dengan meyakinkan, "Jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri," jawabnya. Kepercayaan diri terpancar dari sikapnya yang tenang. Chen-mu berdiri di depan sosok berambut acak-acakan yang duduk dengan ekspresi puas, mengulurkan selembar uang kertas yang bercahaya. "Baru saja membersihkan piring," ejek sosok itu.
Suaranya penuh dengan cemoohan. Chen Mu dengan cepat mengulurkan tangan, merebut uang kertas dari tangan sosok itu. Gerakannya percaya diri dan tepat. Saat dia berbalik, mata sosok berambut acak-acakan itu melebar karena terkejut. Sebuah piring tiba-tiba terbang ke arah Chen Mu. Piring itu pecah di dinding dengan suara keras. Pecahannya berserakan di lantai, membuat ruangan hening. Gadis berambut merah itu berseru kaget. Matanya melebar karena tak percaya. Di sekitarnya, seorang wanita berambut pirang, seorang pria berambut acak-acakan, dan dua wanita lainnya ikut terkejut. Ekspresi mereka mencerminkan keterkejutannya. Chen Mu dengan rambut biru runcingnya berdiri teguh. Suaranya memecah ketegangan. "Jangan buang waktu, langsung saja ke langkah selanjutnya," katanya. Tekadnya terlihat jelas. Gadis berambut merah itu tertawa histeris. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang jahat. "Haha, uangmu juga tidak cukup untuk kompensasi. Bersiaplah untuk mati," ejeknya. Matanya berbinar penuh kebencian. Wanita berambut pirang itu menghampiri Chen Mu. Nadanya dingin. "Kau merusak properti. Bayar atau mati." Dia tetap tenang, menjawab dengan tenang. "Jangan terburu-buru. Tolong sajikan saya kacang seharga 10 koin hantu. Saya akan memakannya di sini." Sebuah tangan terulur, memegang uang kertas bercahaya dengan lambang tengkorak. Cahayanya yang menyeramkan menciptakan bayangan di seluruh ruangan. Wanita berambut pirang itu, matanya terbelalak bingung, bertanya, "Apa maksud semua ini?" Sambil menggenggam uang kertas itu, Chen Mu dengan rambut biru runcingnya menjelaskan dengan percaya diri. Peraturannya menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pembelian adalah tamu kafetaria, dan semua karyawan kafetaria tidak dapat menolak permintaan tamu. "Bukankah begitu?" Berdiri tegak, dia melanjutkan, "Oleh karena itu, saya memilih untuk menjadi tamu, dan saya menuntut agar kompensasi dibebaskan." Tekadnya tak tergoyahkan. Saat pria berambut acak-acakan di sampingnya menatap dengan tak percaya, wanita berambut pirang itu, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu, berkomentar, "Tamu yang cerdas." Chen Mu dengan rambut biru runcingnya berdiri di sampingnya. Ekspresinya tenang namun waspada. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, rasa ingin tahunya terlihat jelas. "Bolehkah saya bertanya nama Anda?" tanyanya. Suaranya mengandung sedikit kekaguman. Chen Mu menjawab dengan sedikit anggukan, "Anda terlalu memuji saya. Saya Chen Mu." Nada suaranya sopan namun tegas, mempertahankan sikapnya yang tenang. Tiba-tiba, gadis berambut merah itu menyela, suaranya tajam dan memerintah. "Apa yang kau lakukan? Bunuh dia cepat." Dia juga memecahkan piring. Matanya dipenuhi rasa cemas saat dia menunjuk ke arahnya dengan tuduhan. Wanita berambut pirang di sampingnya tetap diam, ekspresinya berubah serius. Wanita berambut pirang itu matanya melebar karena menyadari sesuatu. Berseru, "Sepertinya kau belum menyadarinya. Tuan Chen Mu sudah menggunakan aturan untuk menemukan cara menyelesaikan permainan." Gadis berambut merah itu dengan ekspresi terkejut berteriak, "Apa?" Dia cepat menenangkan diri, tekad terpancar di matanya. "Jika memang begitu, aku juga ingin mengeluarkan uang. Izinkan aku menjadi tamu juga," dia menyatakan, suaranya tegas. Chen Mu berdiri di samping wanita berambut pirang itu. Ekspresinya tenang. Dia menyilangkan tangannya, berbicara kepada gadis berambut merah itu. "Aku sudah mengkonfirmasi denganmu sebelumnya. Tidak ada kesempatan kedua." Gadis berambut merah itu, wajahnya campuran antara ketidakpercayaan dan keputusasaan, berbisik, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Wanita berambut pirang itu dengan ekspresi penasaran bertanya, "Tuan Chen Mu, apakah Anda punya permintaan lain?" Chen Mu, tatapannya mantap, menjawab, "Tolong panggilkan bos kantin untukku." Dengan percaya diri dia menyatakan, "Aku ingin membeli seluruh kantin ini." Ruangan itu dipenuhi keterkejutan saat orang-orang di sekitarnya bereaksi dengan mata terbelalak. Wanita berambut pirang itu yang tampaknya terkejut menjawab, "Kau bercanda, kan? Meskipun pendapatan kantin kita memang turun akhir-akhir ini, untuk membelinya setidaknya akan membutuhkan beberapa juta koin hantu." Chen Mu dengan rambut biru runcingnya berdiri dengan percaya diri, berbicara kepada wanita berambut pirang itu, "Tentu saja aku tidak bercanda. Asalkan kau menemukan bos untukku," katanya, nadanya tegas. Dengan gerakan cepat, ia menunjukkan setumpuk uang kertas. Mata uang itu berkilauan di bawah cahaya. "Ini tipmu," katanya. Gerakannya berani dan tak terduga. Wanita berambut pirang itu tersentak. Matanya melebar karena terkejut. "Apa? 30.000 koin hantu?" gumamnya. Jelas terkejut dengan jumlah tersebut. Pria berambut acak-acakan dan gadis berambut merah itu bereaksi dengan tidak percaya. Ekspresi mereka mencerminkan kekaguman satu sama lain. "Sebanyak itu?" seru pria berambut acak-acakan itu. Sementara gadis berambut merah itu mengulangi, 30.000. Kejutan mereka sangat terasa, memenuhi ruangan dengan ketegangan. Wanita berambut pirang itu, matanya melebar karena kegembiraan, menggenggam setumpuk uang kertas yang berkilauan itu. "Uang sebanyak itu, setara dengan gaji saya selama 2 tahun.
Orang ini adalah Crazy Rich tersembunyi, pikirnya. Ekspresinya campuran antara kekaguman dan ketidakpercayaan. Gadis berambut merah itu wajahnya memerah karena frustasi, menoleh ke Chenmu. Chenmu, karena kau punya banyak uang, kenapa kau tidak membantuku tadi? Tanyanya. Suaranya bernada tuduhan. Dia membalas tatapannya dengan tenang, ekspresinya tak berubah. Kita bahkan belum dekat, kenapa aku harus membayar kesalahanmu? Jawabnya, nadanya tegas dan tanpa penyesalan. Wanita berambut pirang itu kembali tenang, menyapanya dengan anggukan hormat. Tuan Chenmu, mohon tunggu sebentar. Saya akan menelpon bos sekarang juga. Jaminnya sementara gadis berambut merah itu berdiri di sampingnya, masih mencerna situasi. Chenmu dengan rambut biru runcingnya tersenyum percaya diri. Tidak masalah, aku akan berdiri di sini dan menunggu. Jaminnya, sikapnya santai. Wanita berambut pirang itu ekspresinya berubah serius, berbicara kepada gadis berambut merah itu. Sedangkan untukmu, karena kau melanggar aturan, kau harus menerima hukuman, katanya dengan nada tegas. Gadis berambut merah itu memperhatikan, wajahnya dipenuhi kecemasan. Chenmu berdiri dengan tenang saat gadis berambut merah itu mengulurkan tangan dengan putus asa. Aku salah, Chenmu, pintanya, suaranya penuh penyesalan. Jatuh ke tanah, teriak gadis berambut merah itu. Aku tidak ingin mati. Selamatkan aku. Suaranya bergema di ruangan itu saat wanita berambut pirang itu matanya bersinar penuh firasat, menyeretnya pergi mengabaikannya. Kumohon, Chenmu dengan rambut biru runcingnya sedikit menoleh saat pria berambut liar itu mendekatinya. Kakak, jangan ambil hati apa yang terjadi tadi, pinta pria itu, suaranya penuh penyesalan. Pria berambut acak-acakan itu melanjutkan, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kesusahan. Akulah yang minum terlalu banyak, akunya. Matanya menunduk, ekspresi Chenmu mengeras. Kesabarannya jelas menipis. Pergi sana, perintahnya. Suaranya tajam dan tak kenal ampun. Pria berambut acak-acakan itu terkejut oleh ledakan emosi tersebut. Dengan cepat mundur. Tidak masalah, dia tergagap. Matanya melebar karena takut saat dia buru-buru mundur. Gadis berambut merah dan wanita berambut pirang itu menyaksikan adegan itu terjadi. Ketegangan di ruangan itu terasa nyata. Aku akan pergi sekarang juga, serunya menghilang dari pandangan. Chenmu dengan rambut biru runcingnya bersandar di meja, memerintahkan kedua wanita di hadapannya untuk duduk. Wanita berambut hijau dan wanita berambut coklat dengan kuncir kuda saling bertukar pandangan gugup sebelum menurut. Saat mereka duduk, Chenmu bersandar, ekspresinya serius. Bukankah kita sedang melakukan misi supernatural yang berbahaya dan berisiko tinggi? Dia bertanya. Suaranya bergema di ruangan itu. Kedua wanita itu saling pandang. Yang berambut hijau berbisik, kenapa kalau sampai ke Chenmu? Genre tiba-tiba berubah. Temannya mengangguk, keringat menetes di pelipisnya, mencerminkan kecemasan mereka berdua. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema dengan menakutkan. Bunyi klik tajam, tumit, dan dentuman sepatu yang mendekat, mengisyaratkan konfrontasi yang akan segera terjadi. Wanita berambut pirang itu berdiri di ruangan yang remang-remang. Matanya tertuju pada energi gelap yang berputar di sampingnya. Bos, sapanya. Suaranya mantap. Berbalik ke arah kelompok itu, dia memberi isyarat ke arah protagonis. Ini Tuan Chenmu, umumkannya dengan senyum percaya diri. Wanita berambut hijau di meja itu bereaksi terkejut, matanya melebar. Chenmu dengan rambut biru runcingnya mendongak. Ekspresinya berubah menjadi ekspresi menyadari sesuatu. Itu, gumamnya memproses situasi. Tiba-tiba suasana berubah saat sosok jahat muncul. Matanya bersinar merah. Jadi itu kau. Sosok itu mencibir. Suaranya penuh kebencian. Siapa yang mau membeli kafe tengah malamku? Ejeknya. Seringai jahat menyebar di wajahnya. Chenmu dengan rambut biru runcingnya menegaskan dengan percaya diri. Benar, akulah orangnya. Pria berjas itu mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya halus dan persuasif. Tuan, Anda memiliki wawasan yang bagus. Saya yakin Anda juga telah melihatnya. Chenmu mendengarkan dengan seksama saat sosok jahat itu melanjutkan. Meskipun pendapatan kafe saya baru-baru ini menurun, skala dan lokasinya masih yang terbaik. Wanita pirang di sampingnya mengangguk setuju. Mata Chenmu berbinar penuh minat. Memang, saya juga sangat optimis tentang prospek pengembangannya, katanya. Suaranya penuh tekad. Chenmu dengan rambut biru runcingnya merenungkan kehidupan masa lalunya. Kafe tengah malam yang dulunya berjuang telah berubah menjadi hotel papan atas di dunia yang aneh. Dengan tekad bulat, ia memutuskan, kali ini aku harus mendapatkannya lebih dulu. Sosok jahat itu dengan mata merah menyala bergumam pada dirinya sendiri. Bagus, akhirnya ada yang mengambil alih kekacauan ini. Aku jelas tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Menghadap Chenmu, pria berjas itu berbicara dengan seringai licik. Tuan Chen, harga yang saya minta agak tinggi. Saya ingin tahu apakah Anda mampu membelinya. Chenmu menjawab dengan percaya diri.
Sebutkan harga Anda. Pria itu mencondongkan tubuh ke depan, suaranya penuh antisipasi. 7 juta koin hantu, dan kafeteria ini milik Anda. Wanita berambut pirang itu mencondongkan tubuh, suaranya berbisik penuh kekhawatiran. Hei bos, bukankah Anda agak serakah? Bisakah tempat ini benar-benar dijual seharga 7 juta? Matanya melebar karena tak percaya saat dia menanyai sosok jahat di sampingnya. Chen Mu dengan rambut biru runcingnya tetap termenung, ekspresinya sulit dibaca. Ruangan itu seolah menahan napas menunggu jawabannya. Kepercayaan diri sosok jahat itu goyah, butiran keringat terbentuk di dahinya. Tidak, mungkin harganya terlalu tinggi, pikirnya. Keberaniannya sebelumnya menghilang. Sosok itu akhirnya berbicara, suaranya tenang dan tegas. Tuan Chen, jika 7 juta tidak cocok, kita masih bisa bernegosiasi, tawar pria itu. Keputusasaan mulai terdengar dalam nada suaranya. Chen Mu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu, jawabnya. Keputusannya tegas. Chen Mu dengan rambut biru runcingnya tersenyum percaya diri. Saya akan menawarkan 8 juta. Mari kita selesaikan kesepakatan sekarang juga, katanya. Matanya berbinar penuh tekad. Mata sosok jahat itu melebar karena terkejut. 8 juta? Serunya. Ketidakpercayaan terukir di wajahnya. Wanita pirang di sampingnya tampak sama terkejutnya. Tuan Chen, Anda tidak bercanda kan? Tanyanya. Suaranya penuh kejutan. Chen Mu menggelengkan kepalanya. Senyum licik terukir di bibirnya. Tentu saja tidak. Aku punya satu syarat untuk menaikkan harga. Ucapnya, nadanya tegas dan tak tergoyahkan. Sosok menyeramkan itu mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh harap. Matanya yang merah berkilauan karena penasaran. Tolong beritahu aku, desaknya. Jelas tertarik dengan kejadian yang tak terduga. Wanita berambut pirang itu berdiri tegak. Ekspresinya tegas saat ia menyatakan, semua karyawan di kantin harus tetap bersamaku. Kau tidak bisa membawa mereka. Suaranya tak tergoyahkan, penuh dengan tekad. Dia menatapnya dengan sedikit rasa ingin tahu. Kau ingin mempertahankan kami? Tanyanya. Matanya lebar karena penasaran. Sementara itu, sosok menyeramkan dengan wajah pucat dan rambut panjangnya menyeringai. Lagi pula, begitu aku menjual kantin ini, aku berencana untuk melarikan diri. Akunya, nadanya acuh tak acuh. Pria itu melanjutkan, suaranya penuh ketidakpedulian. Siapa yang peduli dengan hantu-hantu kesepian ini? Ini sempurna. Aku tidak perlu membayar gaji mereka yang tertunggak. Kata-katanya kejam, mengungkapkan niat sebenarnya. Dengan ekspresi gembira, dia menoleh ke Chen Mu. Matanya berbinar penuh antisipasi. Tidak masalah, aku serahkan semua karyawan ini padamu, serunya. Suaranya penuh dengan kemurahan hati palsu. Tuan Chen, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk melakukan pembayaran? Saya ingin menyiapkan kontrak sesegera mungkin, tambahnya, bersemangat untuk menyelesaikan kesepakatan. Chen Mu dengan rambut biru runcingnya menyeringai percaya diri. Sekarang juga, ayo kita lakukan. Saya suka pembayaran tunai, no kredit-kredit, katanya, sambil mengangkat setumpuk kecil uang kertas. Ruangan itu dipenuhi dengan tampilan uang yang berkilauan dan menjulang tinggi di bawah lampu. Sosok jahat itu, matanya terbelalak kaget, berseru, "Ya Tuhan!" Saat dia bersandar karena tak percaya, pria berambut pirang itu, matanya kini dipenuhi dengan tanda dolar. Kagum melihat pemandangan itu. 8 juta begitu saja. Begitu mudahnya terungkap, gumamnya, tak mampu menyembunyikan keheranannya. Dengan senyum puas, ia meraih kontrak itu. Tuan Chen, bermistis dengan Anda, sungguh menyenangkan. Katanya, siap untuk menyelesaikan kesepakatan. Sosok jahat dengan kilatan di matanya mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, tanda tangani di sini dan kantin ini akan menjadi milikmu. Chen Mu dengan rambut biru runcingnya mengambil pena dan mulai menandatangani dokumen itu. Ekspresinya fokus dan penuh tekad. Saat ia menyelesaikan tanda tangannya, aura ungu misterius mulai terpancar dari kertas itu, membuatnya terkejut. Ini, gumamnya. Matanya melebar karena takjub. Sosok jahat itu menenangkannya dengan senyuman. Jangan khawatir, ini adalah kekuatan aturan. Setelah menandatangani kontrak, Anda akan menjadi pemilik kantin ini. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil alih kantin ini secara paksa, termasuk aku. Chen Mu dengan rambut biru runcingnya merasakan gelombang energi mengalir melalui dirinya. Aku bisa merasakannya, gumamnya saat aura ungu yang cerah menyelimuti tangannya. Hubungan antara dirinya dengan kantin menjadi jelas, seperti ikatan yang dia miliki dengan cincin spasial. Bangunan itu tampak beresonansi dengannya, bersinar dengan cahaya eterik yang sama. Berdiri dengan percaya diri, pemuda itu menyatakan, mulai hari ini, aku akan menetapkan aturan untuk kantin ini. Tekadnya terasa jelas saat dia bersiap untuk mengambil kendali. Sementara itu, sosok jahat itu yang sekarang sedang menikmati kemenangannya berpikir dalam hati, 8 juta. Tidak hanya aku menjual kantin yang hampir bangkrut, tetapi aku juga tidak perlu berurusan dengan para karyawan itu. Kepuasannya terlihat jelas saat dia menikmati kemenangan yang dirasakannya. Chen Mu dengan rambut biru runcingnya berdiri dengan percaya diri.
Cahaya ungu mengelilinginya, 8 juta, dan aku mendapatkan pemandangan aneh yang bernilai puluhan miliar di masa depan. Ia merenung, senyum puas terukir di wajahnya. Pemuda itu dan sosok menyeramkan itu berjabat tangan. Keduanya tersenyum lebar saat kata-kata sukses besar terpampang di atas mereka, menyoroti kepuasan bersama mereka. Saat sosok menyeramkan itu berbalik untuk pergi, ia melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Tidak perlu mengantarku keluar. Aku berharap Tuan Chen memiliki bisnis yang makmur. Aku akan pergi sekarang, katanya. Sebuah karung besar disandangkan di bahunya. Chen Mu yang kini sendirian dengan wanita berambut pirang itu menoleh padanya dengan tekad. Sekarang aku pemilik kafeteria ini. Aku perlu mengubah beberapa aturan, katanya, siap untuk mengambil alih usaha barunya. Wanita berambut pirang itu tersenyum hangat. Matanya bersinar penuh semangat. Tidak masalah, kau bosnya. Kau bisa mengubah apapun yang kau inginkan. Ia meyakinkannya. Suaranya penuh percaya diri. Sebuah jam besar dinding berdetik stabil. Jarumnya yang berhias menunjuk ke pukul 12.29. Chen Mu dengan rambut biru runcingnya menunjuk ke arah jam. Saya menetapkan batas waktu. Untuk misi aneh ini pukul 12.30, katanya dengan nada tegas. Wanita berambut pirang itu mengangguk. Persetujuannya jelas. Tidak masalah, jawabnya, siap mendukung keputusannya. Beralih ke orang lain di ruangan itu, Chen Mu berbicara kepada mereka dengan penuh wibawa. Kalian semua bisa kembali dengan aman sekarang, perintahnya. Memastikan keselamatan mereka adalah prioritasnya. Dua wanita muda berdiri bersama. Ekspresi mereka dipenuhi rasa terima kasih. Chen Mu, terima kasih, kata salah satu dari mereka dengan tulus. Jika bukan karenamu, kami pasti tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Chen Mu yang sekarang bertanggung jawab menoleh ke wanita berambut pirang di sampingnya. Panggil semua karyawan. Saya akan mengadakan rapat dalam 10 menit, perintahnya. Dia mengangguk menjawab dengan riang. Baik, bos. 10 menit kemudian, sekelompok karyawan berkumpul. Perhatian mereka terfokus pada pemuda berambut biru runcing itu. Nama saya Chen Mu. Bos kalian sebelumnya menjual kalian semua dan kantin kepada saya. Dia mengumumkan, suaranya mantap dan berwibawa dengan tekad di matanya. Dia melanjutkan, mulai hari ini, saya adalah orang baru yang bertanggung jawab di sini. Sekelompok karyawan berdiri bersama, ekspresi mereka tersembunyi di balik bayangan topi mereka. Rasa pasrah memenuhi udara ketika salah satu dari mereka berkomentar, tidak masalah siapa yang datang. Kita semua hanya bekerja seperti sapi dan kuda. Chen Mu dengan rambut biru runcingnya menyapa mereka dengan senyum percaya diri. Saya tahu bos kalian sebelumnya berhutang gaji setengah tahun kepada kalian, tetapi saya berbeda, katanya. Suaranya penuh tekad sambil menunjuk ke meja yang penuh dengan uang kertas berkilauan. Dia melanjutkan, saya akan mengganti semua gaji yang belum dibayar. Manajer Lee akan segera membagikannya. Jaminannya disambut dengan rasa lega di antara para karyawan. Kegembiraan menyebar di antara kelompok itu saat mereka mengagumi pemandangan tersebut. Lihat, lihat, begitu banyak koin hantu, seru salah satu dari mereka. Matanya terbelalak takjub. Yang lain menimpali, setidaknya ratusan ribu. Antusiasme mereka sangat terasa, kontras dengan rasa pasrah mereka sebelumnya. Chen Mu berdiri dengan percaya diri di depan kelompok itu. Rambut birunya yang runcing memantulkan cahaya. Selama kalian terus bekerja untukku, aku jamin gaji kalian akan dibayar tepat waktu setiap bulan mulai sekarang, katanya suaranya penuh keyakinan. Para karyawan kelompok yang berseragam dengan berbagai penampilan bereaksi dengan antusias. Bagus sekali, seru salah seorang. Sementara yang lain menambahkan, akhirnya aku bisa menabung untuk menikahi seorang istri. Kegembiraan mereka sangat terasa, dan salah seorang bahkan berseru, bos, kau sekarang adalah dewaku. Pria muda berambut biru itu memperhatikan mereka dengan senyum puas, untuk berpikir bahwa uang kecil ini dapat membuat para karyawan berterima kasih. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada bos sebelumnya, gumamnya. Ekspresinya campuran antara geli dan tekad. Chen Mu melambaikan tangan kepada kelompok karyawan yang berkumpul di luar gedung. Jaga diri bos, seru mereka. Suara mereka penuh rasa terima kasih dan hormat. Saat berbalik, Chen Mu merenungkan situasinya saat ini. Meskipun mengambil alih kantin tengah malam memberiku sedikit kekuatan di tempat kejadian, saat ini aku paling banter hanya berada di level prajurit hantu. Pikirnya, ekspresinya merenung. Kesadaran akan kerentanannya menghantamnya dengan keras. Jika aku bertemu dengan kengerian tingkat yang lebih tinggi, aku tetap tidak akan bisa menghindari kematian. Akunya, bayangan kekhawatiran melintas di wajahnya. Bertekad untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup, ia memutuskan, aku harus mendapatkan beberapa perlengkapan penyelamat nyawa. Saat ia berdiri sendirian di bawah langit yang suram, siap menghadapi tantangan di depan, Chen Mu
dengan rambut biru runcingnya berdiri di jalan yang meremang-remang, terkejut melihat taksi mendekat pada jam selarut itu. Saat kendaraan berhenti, ia mengulurkan tangan dan membuka pintu. Suara gagang pintu berbunyi gema di malam yang sunyi. Duduk di kursi belakang, ia memberi instruksi kepada pengemudi, "Antarkan saya ke perumahan Wang Jiang." Suaranya tenang namun tegas. Pengemudi, sosok kurus kering dengan mata bercahaya, mencengkeram kemudi, siap memulai perjalanan. Chen Mu duduk di kursi belakang taksi. Cahaya redup menaungi rambut birunya yang runcing. Pengemudi, sosok kurus kering itu tetap diam saat mobil melaju di jalanan yang sepi. Chen Mu melirik speedometer, memperhatikan jarumnya naik dengan cepat. Matanya menyipit saat dia berpikir, "Aku tahu ada lebih sedikit mobil di malam hari, tapi bukankah kecepatan ini agak berlebihan?" Saat kendaraan melaju kencang, dia mencium aroma samar yang meresahkan, dan ada bau samar darah di dalam mobil. Dia menyadari ekspresinya menjadi lebih serius. Pandangannya beralih ke jendela tempat dia melihat jejak tangan berdarah yang berlumuran di kaca. Jejak tangan berdarah? Jadi mobil ini benar-benar aneh. Simpulnya, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Chen Mu duduk di belakang taksi, ekspresinya tegang saat dia menyadari. Sepertinya aku telah tersandung ke dalam adegan horor bergerak lainnya. Taksi Nether. Chen Mu melirik sekeliling interior yang menyeramkan, matanya tajam dan waspada. Di luar, taksi melaju kencang di malam hari. Bagian luarnya dihiasi tengkorak yang menakutkan dan jejak tangan hantu, pengingat yang mengerikan akan sifat supernaturalnya. Di dalam, dia merenungkan bahaya kiamat horor. Berpikir, dalam kiamat horor, manusia menghadapi 3 ancaman utama. Pikirannya melayang ke ancaman pertama, misi-misi mengerikan seperti kantin tengah malam, di mana mereka yang tidak beruntung harus berjuang untuk bertahan hidup dan menyelesaikan tugas mereka. Chen Mu dengan rambut biru runcingnya terus merenungkan ancaman-ancaman dalam kiamat horor. Seorang wanita misterius dengan rambut panjang terurai muncul. Kehadirannya memikat namun berbahaya. Dia mewakili ancaman kedua, kengerian ganas yang menyamar sebagai orang biasa, memikat korban yang tidak curiga ke dalam adegan horor. Chen Mu berjalan melalui gang yang remang-remang, cahaya merahnya menciptakan bayangan yang menyeramkan. Dia merenungkan ancaman ketiga, ancaman yang membuatmu lengah, di mana kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu telah memasuki adegan horor sampai semuanya terlambat. Darah mengalir di tanah dengan mengerikan, sebuah pengingat yang menakutkan akan bahaya. Chen Mu mengingat aturan untuk taksi Nether dari kehidupan masa lalunya. Selama dia memiliki cukup koin hantu untuk membayar ongkos, dia bisa pergi dengan aman. Sebuah penghiburan kecil di tengah kekacauan. Chen Mu dengan rambut biru runcingnya mengingat konsekuensi mengerikan jika tidak memiliki cukup koin hantu. Jika kau tak punya uang, maka kau harus melompat keluar sebelum mobil melaju kencang, atau kau akan tamat, pikirnya. Sambil memperhatikan cahaya remang-remang taksi Nether yang melaju kencang di malam hari, Chen Mu teringat nasib mereka yang cukup sial memasuki taksi tanpa persiapan. Jika kau bodoh, miskin, dan cukup sial untuk masuk ke taksi Nether, maka kau hanya akan berakhir sebagai santapan kengerian itu, gumamnya. Bayangan sosok hantu membayangi pikirannya. Terlepas dari risikonya, ia mengakui manfaatnya. Tapi semakin besar ombaknya, semakin mahal ikannya. Taksi Nether sangat cepat, jadi ini cara yang bagus untuk berkeliling. Dan saat kau berada di dalamnya, kau kebal terhadap serangan kengerian lainnya. Ia beralasan dengan tatapan tekad di matanya, duduk di kursi belakang. Pemuda itu bertekad, aku harus menemukan cara untuk menjadikan mobil ini milikku. Senyum licik terukir di bibirnya saat ia merenungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Adegan berlanjut, Chen Mu dengan rambut biru runcingnya duduk dengan percaya diri di belakang taksi Nether. Senyum licik terukir di wajahnya. Tanpa mata, dan kau masih bisa mengemudi secepat ini. Benar-benar pengemudi veteran, ujarnya. Nadanya terkesan sekaligus mengejek. Pengemudi kerangka itu dengan mata yang bersinar menyeramkan balas membentak, hentikan omong kosongmu. Jika kau tidak bisa membayar ongkosnya, matilah. Ancaman itu menggantung di udara, pengingat yang mengerikan akan taruhannya. Chen Mu tanpa gentar mencondongkan tubuh ke depan dengan seringai. Siapa bilang aku tidak bisa membayar? Tantangnya. Tangannya bergerak dengan cepat dan percaya diri. Setumpuk koin hantu muncul, bersinar dengan menakutkan. Ini, aku berani menawarkannya. Apakah kau berani menerimanya? Ejeknya. Udara terasa tegang. Mata sosok kerangka itu melebar karena terkejut. Bocah ini benar-benar memiliki 10.000 koin hantu, pikirnya. Ketidakpercayaan terukir di fitur tulangnya. Pengemudi kerangka itu dengan mata cekungnya tertuju pada jalan, mengulangi aturan taksi Nether. Menurut aturan taksi Nether, selama penumpang membayar ongkos, mereka bisa turun dengan aman. Ia menyatakan, meteran menyala redup dalam cahaya remang-remang. Chen Mu dengan rambut
Rambut biru runcingnya bersandar, seringai penuh arti di wajahnya. "Tapi kau sengaja menghalangi meteran dengan tubuhmu," tuduhnya. Matanya menyipit, mencegahku melihat ongkos sebenarnya dan mencoba menakutiku dengan harga yang sangat tinggi. Chenmu menyilangkan tangannya, kepercayaan dirinya tak tergoyahkan. "Kau yakin aku tidak bisa membayar dengan koin hantu? Jadi dengan begitu, kau akan punya alasan yang bagus untuk memakanku, kan?" tantangnya. Suaranya penuh sarkasme. Rahang sosok kerangka itu mengencang. Secercah keraguan melintas di wajahnya yang bertulang. Siapa sebenarnya anak ini? Baru sebulan sejak kiamat dimulai. Bagaimana dia bisa memahami aturan adegan sebaik ini? Pikirannya berkecamuk. Meteran menampilkan angka yang bersinar, mengungkapkan kebenaran. "Aku tidak menyangka kau akan selicik ini. Tarif sebenarnya adalah 10 dan kau berani meminta 10.000 padaku," tuduh Chenmu. Suaranya penuh dengan rasa jijik. Sopir kerangka itu tanpa terpengaruh membalas dengan nada meremehkan. Bayar saja dan pergi. Berhenti mengoceh." Chenmu tanpa gentar bersandar dengan senyum percaya diri. "Tidak perlu terburu-buru. Bukankah koin hantu ini menggodamu? Bukankah kau menginginkannya?" Godanya, memegang mata uang yang bersinar itu dengan menggoda. Mata cekung sosok kerangka itu tertuju pada tumpukan yang berkilauan. "Hah, bahkan jika aku menginginkannya, kau pikir kau benar-benar bisa memberikannya padaku?" tantangnya dengan skeptisisme yang jelas terdengar dalam suaranya. Chenmu dengan senyum percaya diri mengulurkan tangannya ke arah sosok kerangka itu. "Tentu saja, aku bisa. Aku bahkan akan menambahkan 10.000 lagi," ia menyatakan, suaranya penuh keberanian. Pengemudi kerangka itu terkejut bertanya, "Apa yang kau rencanakan?" Mata sosok kerangka itu melebar, tak percaya saat ia menggenggam koin hantu yang bercahaya. Daya tarik uang itu tak terbantahkan, dan ekspresinya berubah menjadi keserakahan. Chenmu bersandar, sikapnya tenang dan yakin. "Selama kau setuju dengan persyaratanku, 20.000 ini semuanya milikmu. Dan kau akan mendapatkan jumlah yang sama setiap bulan mulai sekarang," usulnya. Matanya berbinar penuh percaya diri. Pengemudi kerangka itu tertarik namun waspada, mencondongkan tubuh ke depan. "Syaratnya bagaimana?" tanyanya. Rasa ingin tahunya memuncak oleh tawaran yang tak terduga. Chenmu mencondongkan tubuh ke depan, ekspresinya percaya diri saat ia mengajukan proposal. "Jadilah sopir pribadiku yang siap dipanggil kapanpun aku membutuhkanmu. Lakukan pekerjaan dengan baik dan aku bahkan akan memberimu bonus tambahan." Sopir kerangka itu terkejut dengan tawaran tersebut, merenung keras. "Aku bekerja keras mengemudikan taksi selama sebulan penuh dan hampir tidak mendapatkan 3.000. Dan dia hanya melambaikan tangannya dan menawarkan 20.000. Chenmu menjentikkan jarinya, suaranya tajam bergema di dalam mobil. Seketika, setumpuk koin hantu bercahaya muncul, berkilauan menggoda dalam cahaya redup. Mata sosok kerangka itu berbinar dengan tanda dolar saat ia berseru, "Aku terima." Daya tarik koin hantu terlalu menggoda untuk ditolak. Chenmu tersenyum percaya diri. "Mari kita tanda tangani kontraknya. Mulai besok, kau adalah sopir eksklusifku," katanya mengulurkan tangannya sebagai tanda setuju. Sopir kerangka itu, yang kini diidentifikasi sebagai Wang Qiuxi, menyerahkan sebuah telepon beserta sebuah kontrak. "Bos, silahkan ambil telepon ini. Selama Anda menelpon saya jamin saya akan berada di dekat Anda dalam waktu 5 menit. Janjinya." Suaranya penuh tekad. Dengan tujuan baru, Wang Qiuxi berpikir dalam hati, "Dengan seseorang yang begitu murah hati, aku harus memperlakukannya dengan baik. Aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja." Chenmu dengan senyum percaya diri memberi instruksi. "Bagus, besok jam 10 pagi, jemput aku di tempat ini." Chenmu memegang sebuah dokumen. Ekspresinya santai namun berwibawa. Wang Qiuxi, sopir kerangka itu meyakinkannya. "Jangan khawatir bos, saya selalu menyelesaikan pekerjaan." Senyum kerangkanya lebar, dipenuhi antusiasme baru. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari jalan yang tenang. Chenmu dengan sepotong roti panggang di mulutnya merenungkan kiamat mengerikan yang sedang terjadi. Kiamat horor baru saja dimulai dan adegan-adegan horor masih terus bermunculan satu demi satu. Dia merenung, menyadari tantangan yang ada di depannya. Orang-orang biasa sangat ingin menghindari peristiwa-peristiwa mengerikan ini. Namun, dia tampak siap menghadapinya secara langsung. Chenmu dengan tekad di matanya memegang sebuah benda kecil bercahaya di tangannya. "Aku harus memanfaatkan kesempatan ini, naik ke puncak rantai makanan, dan membuat diriku tak terkalahkan." Tekadnya, cengkeramannya semakin erat pada benda itu. Terlepas dari tekadnya, dia menghela napas, mengakui keterbatasannya. "Tapi, dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum bisa menargetkan adegan-adegan horor yang hanya bisa ditaklukkan dengan kekuatan kasar," akunya. Sambil menggerakkan lengannya dengan frustasi, tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. "Benar, aku ingat museum kabut ada di dekat sini," serunya.
matanya berbinar menyadari sesuatu. Adegan bergeser ke aula besar tempat sesosok berjas merah berdiri dengan aura otoritas. Pemilik museum, Duke William, sendiri berada di level Jenderal Hantu. Sosok itu mencatat dikelilingi oleh pasukan tentara hantu dan dia memimpin sejumlah besar bawahan tentara hantu yang kuat. Aula besar itu berkilauan dengan cahaya gaib saat sosok berjas merah itu terus berbicara. Selain itu, Duke William memiliki harta karun kelas Jenderal Hantu. Baju besi yang dipajang dalam kotak pelindung itu berkilauan dengan menakutkan di bawah lampu redup. Begitu kau mengenakan baju besi itu, kau kebal terhadap sebagian besar kerusakan dari kengerian. Sosok itu menekankan janji kekebalan yang menggantung di udara. Sementara itu, Chenmu, sang protagonis, merenungkan situasi tersebut. Tapi, kau tidak mendapatkan barang itu dengan menyelesaikan misi. Duke harus memberikannya kepadamu atas kehendak bebasnya sendiri. Dia menghela napas sambil mempertimbangkan tantangan di depannya. Dalam momen introspeksi, dia mengingat, dari apa yang kuingat dari kehidupan sebelumnya, Duke William sebenarnya sudah lama terpuruk. Citra sang Duke yang dulunya glamor dengan setelan merahnya, kini muncul di hadapan Lauren dengan kondisi kekurangan uang, sebuah kontras yang mencolok dengan kejayaannya di masa lalu. Chenmu dengan seringai percaya diri mengangkat tangannya, memperlihatkan segudang koin hantu yang berkilauan di udara. Dan satu hal yang kumiliki berlimpah adalah koin hantu, katanya. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Bel pintu berbunyi, suaranya bergema di seluruh ruangan, mengalihkan perhatiannya dari koin-koin itu. Membuka pintu, ia disambut oleh sopir yang kurus kering, yang berdiri di sana dengan membungkuk sopan. Tidak menyangka kau akan tepat waktu seperti ini, ujar Chenmu sedikit terkejut. Sosok kerangka itu menjawab sambil menyeringai. Ketepatan waktu adalah tugas dasar seorang sopir pribadi. Sopir itu sambil memegang tas dan minuman menawarkan kepadanya. Bos Chen, Anda mungkin belum sarapan, jadi saya belikan untuk Anda. Chenmu menerima tawaran itu dengan anggukan, sangat dihargai. Sopir kerangka itu membuka pintu mobil dengan anggun, mengundang Chenmu untuk masuk. Silakan masuk, katanya. Suaranya lembut dan ramah. Sang protagonis mengangguk, menghargai tawaran itu. Jika aku membuat bos senang seperti ini, bagaimana mungkin aku tidak mendapatkan bonusku? Sopir itu merenung, sedikit humor dalam nadanya. Begitu berada di dalam mobil, Chenmu menoleh ke sopir dengan ekspresi penasaran. Pak Wang, apakah Anda tahu mall mana yang menjual hadiah untuk hal-hal mengerikan? Tanyanya. Pikirannya sudah dipenuhi berbagai kemungkinan. Sopir itu tetap tenang, menjawab dengan penuh pertimbangan. Dengan status Anda, bos, Anda pasti mencari mall kelas atas kan? Chenmu mengangguk setuju. Tepat sekali. Semakin mewah, semakin baik. Sosok kerangka itu menawarkan saran. Ada mall mewah di pinggiran kota yang khusus menjual barang-barang kelas atas, Fallen Mall. Kenapa kau tidak mengecek dulu apakah mereka punya barang yang kau suka di sana? Kata-katanya menggantung di udara, menjanjikan solusi potensial untuk pencarian Chenmu. Chenmu, sang protagonis, mencondongkan tubuh ke depan dengan ekspresi tekad. Oke, bawa aku ke sana, serunya. Kegembiraannya terasa jelas. Pengemudi kerangka itu dengan seringai percaya diri menjawab, baiklah, duduklah dengan tenang dan kita akan berangkat. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat, siap untuk perjalanan. Mobil melaju kencang di jalan, sebuah kilatan gerakan saat melaju menuju tujuannya. Pemandangan kota berkelebat dalam semburan warna dan kecepatan. Di dalam kendaraan, Chenmu tak bisa menahan senyum. Aku tak menyangka, Wang tua akan seantusias ini. Uang memang bisa membuat kengerian bekerja untukmu, gumamnya. Matanya berbinar geli. Mobil itu melaju kencang di jalanan yang remang-remang, lampu depannya menembus bayangan. Di dalam, Chenmu duduk di samping pengemudi yang kurus kering. Keduanya fokus pada jalan di depan. Tokoh utama melirik keluar jendela, mengamati lingkungan yang asing. Ini tempatnya, tanyanya. Rasa ingin tahu terlihat jelas dalam suaranya. Kendaraan itu berhenti di depan sebuah bangunan menjulang tinggi. Fasadnya usang, misterius. Daun-daun berkibar lembut tertiup angin, menambah suasana menyeramkan di mall yang runtuh itu. Keluar dari mobil, Chenmu memberi instruksi kepada sosok kurus kering itu. Tetap di sini dan awasi mobilnya. Aku akan kembali setelah selesai berbelanja. Pengemudi itu mengangguk, menjawab dengan riang. Baik, bos. Chenmu berdiri di depan pintu masuk mall yang runtuh itu, membelakangi pengemudi kurus kering yang memperhatikannya dengan tatapan penuh pertimbangan. Daun-daun berguguran dengan malas di sekitar mereka, menambah suasana misterius. Sopir itu merenung sendiri. Bos Chen benar-benar memikirkan semuanya dengan matang. Jika aku meninggalkan taksi Nether, paling banter aku hanya berada di level prajurit hantu. Sebuah representasi visual dari level prajurit hantu muncul, menyoroti keterbatasan sopir. Dia membayangkan skenario di mana terjadi perampokan, membayangkan dirinya dengan mudah dikalahkan, tergeletak di tanah dengan KO di atasnya, sementara Chenmu berdiri dengan kemenangan. Namun, sopir itu mempertimbangkan kemungkinan lain.
Tapi jika aku mengemudikan taksi untuk menyelamatkan bos, maka dia pada dasarnya memiliki buff kebal. Pikirnya membayangkan taksi sebagai kekuatan yang dahsyat. Sosok kerangka itu menyeringai, yakin bahwa tidak ada musuh yang bisa menyentuh Chenmu dengan dukungannya. Dengan ekspresi puas, sopir itu menyimpulkan, jenius, benar-benar jenius. Kekagumannya pada pikiran strategis Chenmu terlihat jelas. Saat dia terus menjaga kendaraan dengan tekad yang diperbaharui, saat Chenmu melangkah masuk ke mall, dia segera merasakan hawa dingin di udara. Saat itu puncak musim panas, tetapi di dalam mall udaranya dingin seperti es. Sepertinya ini benar-benar adegan horor, gumamnya. Napasnya terlihat di atmosfer yang membekukan. Tokoh utama melanjutkan perjalanan lebih ke dalam mall. Matanya menangkap banyak jejak tangan berdarah yang berlumuran di dinding. Begitu banyak jejak tangan berdarah. Mall ini sudah menelan banyak korban yang tidak beruntung, ujarnya. Ekspresinya semakin serius saat ia berjalan melalui koridor yang menyeramkan. Tiba-tiba, sesosok muncul dari bayangan. Seorang wanita berambut pirang dengan setelan merah menyapanya dengan senyum jahat. "Halo Tuan, selamat datang. Bolehkah saya bertanya apa yang ingin Anda beli?" Tanyanya, suaranya halus namun meresahkan. Chenmu menatapnya dengan waspada. "Apakah ini The Fallen Mall?" Tanyanya, membenarkan kecurigaannya tentang tempat yang menyeramkan itu. Wanita itu mengangguk, seringainya tak pernah pudar saat ketegangan di antara mereka terasa di udara. Wanita berambut pirang itu mendekat, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. "Benar, tapi jangan pernah berpikir untuk lari," dia memperingatkan, suaranya penuh kebencian. Jari-jarinya tajam dan seperti cakar, bertumpu di bahu Chenmu. "Selama kau melakukan pembelian di sini, kau akan diizinkan pergi dengan aman." Sang protagonis membalas tatapannya tanpa terpengaruh oleh sikapnya yang jahat saat ketegangan di antara mereka semakin menyebal di koridor yang remang-remang. Chenmu menyeringai, matanya berkilauan dengan campuran geli dan tantangan. "Jadi itu aturan mallmu?" tanyanya, nadanya ringan namun menyelidik. Wanita berambut pirang itu mempertahankan seringainya yang meresahkan. Gigi tajamnya terlihat saat dia menjawab, "Ya, silahkan lakukan pembelianmu sesegera mungkin." Suaranya terdengar mengundang sekaligus mengancam. Chenmu menyipitkan matanya, ekspresinya berubah serius. "Jangan coba-coba trik itu padaku. Kalau aku tidak salah, bahkan jika aku tidak membeli apapun, aku masih bisa keluar dari sini dengan aman kan?" tantangnya. Kepercayaan dirinya tak tergoyahkan. Mata wanita itu melebar karena terkejut. Setetes keringat terbentuk di dahinya. Bagaimana kau tahu itu?" Dia tergagap. Ketenangannya sebelumnya terguncang oleh wawasannya yang tak terduga. Mata Chenmu berbinar penuh percaya diri saat dia menyeringai. "Aku sudah sering melihat tempat seperti ini sebelumnya." MC kita sedikit mencondongkan tubuh, suaranya mantap saat dia melanjutkan. "Aturannya mengatakan bahwa selama kau melakukan pembelian, kau bisa meninggalkan mall. Itu sebenarnya pengalihan perhatian." Wanita pirang berjas merah itu mendengarkan dengan seksama. Setetes keringat menetes di wajahnya saat dia menyadari kedalaman pemahamannya. Dalam adegan yang lebih kecil dan lebih unik, penggambaran kartun seorang pembeli dan wanita pirang itu menggambarkan jebakan tersebut. Para pengunjung pertama kali yang masuk ke sini panik dan bergegas mengambil sesuatu agar mereka bisa melarikan diri, jelasnya, sambil menyeringai lebar. Tapi pada akhirnya, mereka melanggar aturan karena tidak punya cukup koin hantu untuk membayar. Tambahnya, sambil menunjuk ke kantong kosong pembeli yang malang itu. Wanita berambut pirang itu yang kini digambarkan dengan gaya kartun secara dramatis menelan seorang pembeli yang malang, menggambarkan konsekuensi mengerikan jika gagal membayar. Dan kemudian satu-satunya yang bisa mereka tinggalkan di sini adalah nyawa mereka, katanya dengan nada mengancam. Dalam adegan aneh lainnya, sosok kecil yang mewakili seorang pembeli berdiri menantang di hadapannya, menolak untuk membeli. Sebenarnya, melanggar aturan itu mudah, jelas sosok itu. Aturannya mengatakan bahwa setelah Anda menghabiskan uang, Anda boleh pergi. Tidak pernah dikatakan bahwa jika Anda tidak berbelanja, Anda tidak bisa pergi. Chenmu dengan seringai percaya diri menegaskan pemahamannya tentang situasi tersebut. "Bahkan jika aku berbalik dan keluar sekarang juga, tidak ada yang bisa kau lakukan padaku," katanya. Suaranya penuh keyakinan. Mata wanita pirang itu melebar karena terkejut. Kepercayaan dirinya sebelumnya terguncang oleh pernyataan berani pria itu. Wanita pirang itu dengan kuku-kukunya yang tajam berkilauan mengakui kecerdasannya. "Anda sangat cerdas, Tuan." "Itu benar. Banyak orang jatuh ke dalam perangkap aturan itu." "Akunya." Suaranya diwarnai kekaguman yang enggan. Chenmu berdiri dengan percaya diri sambil mengulurkan tangannya sebagai isyarat konsensi karena Anda telah menemukan cara untuk bertahan hidup. "Kalau begitu, Anda harus segera pergi. Saya tidak akan menghentikan Anda," tawarnya. Senyumnya masih ada tetapi kurang mengancam. Dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, ekspresinya rileks. "Mengapa saya harus pergi? Saya di sini untuk berbelanja," jawabnya. Nadanya ringan namun tegas, seolah-olah seluruh situasi itu membuatnya geli. Mata wanita pirang itu menyipit karena tidak percaya.
Kepercayaan dirinya sebelumnya tergantikan oleh kebingungan. Berbelanja? Kamu? Tanyanya. Suaranya diwarnai skeptisisme saat dia mencoba memahami responsnya yang tak terduga. Chenmu dengan senyum percaya diri memberi isyarat ke atas. Benar, bawa saya ke konter paling mahal Anda, ucapnya, nadanya penuh keyakinan. Wanita berambut pirang itu dengan ekspresi campuran kekhawatiran dan skeptisisme memperingatkannya. Tuan, jangan sia-siakan hidup Anda. Barang termurah di mall kami masih berharga lebih dari 10.000 koin hantu. Bisakah Anda benar-benar membelinya? Tanyanya, suaranya penuh keraguan. Dengan gaya yang jenaka, Chenmu berpura-pura tidak tahu, menangkupkan telinganya. Apa yang baru saja kau katakan? Anginnya terlalu kencang. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Godanya sambil memegang setumpuk koin hantu. Wanita berambut pirang itu yang sekarang tampak berlebihan seperti karakter kartun menatapnya dengan terkejut. Matanya berbinar dengan antusiasme yang baru ditemukan. Aku akan mengantarmu ke lantai 6 sekarang juga. Hanya barang-barang mewah di sana yang sesuai dengan statusmu yang terhormat. Serunya, sikapnya berubah menjadi penuh antisipasi. Chenmu dengan seringai main-main melemparkan seikat koin hantu ke arah wanita berambut pirang itu. Bagus, ambil 20.000 ini sebagai tip karena telah menghiburku. Aku sedang terburu-buru, jadi tunjukkan jalannya. Perintahnya nadanya riang. Wanita berambut pirang itu yang sekarang tampak bersemangat memberi isyarat agar dia mengikutinya. Silahkan lewat sini, serunya. Skeptisisme sebelumnya digantikan oleh antusiasme. Panel lift menyala menandakan mereka naik ke lantai 6. Saat mereka keluar, wanita berambut pirang itu memberi isyarat dengan megah ke lingkungan yang mewah. Tuan, semua merek mewah dunia horor ada di sini. Silahkan luangkan waktu dan pilihlah. Ajaknya senyumnya lebar dan ramah. Chenmu merenungkan langkahnya selanjutnya. Jika aku ingin membuat Duke terkesan, aku harus memenuhi seleranya. Gumamnya ekspresinya tampak berpikir. Ia mendekati lemari anggur besar. Rak-raknya dipenuhi botol. Keluarga bangsawan biasanya memiliki lemari anggur, kenangnya. Matanya mengamati pilihan yang ada. Kalau tidak salah, salah satu keinginan Duke di kehidupan sebelumnya adalah mengoleksi anggur merah kelas atas. Beralih ke wanita berambut pirang itu, ia menarik perhatiannya dengan tatapan percaya diri. Wanita itu tampaknya terkejut sesaat dengan kehadirannya. Setelah kembali tenang, ia tersenyum hangat. Tuan, anggur jenis apa yang Anda inginkan? Setiap produk di toko kami dirancang khusus untuk memenuhi selera favorit horor, tawarnya sambil menunjuk ke deretan pilihan yang mewah. Wanita berambut pirang itu matanya berkilauan dengan tatapan jahat, menyeringai sambil berpikir dalam hati. Jika kau tidak mampu membelinya, kau akan berakhir seperti orang-orang gegabah lainnya sebelummu. Makan malamku. Chenmu sambil memegang sebotol anggur, berbicara dengan penuh tekad, bawakan aku 100 botol anggur merah termahalmu, dengan kemasan paling mewah yang kau punya. Perintahnya, suaranya mantap dan memerintah. Wanita itu, ekspresinya berubah menjadi tidak percaya, mengawasinya dengan seksama. 100 botol. Jadi dia benar-benar idiot. Dia pikir dia bisa membayar di sini dengan mata uang biasa. Mari kita lihat berapa lama dia bisa terus bersikap sok tangguh. Gumamnya, matanya menyipit saat dia mengikutinya. Saat mereka duduk di area tempat duduk yang mewah, dia mencondongkan tubuh dengan senyum licik. Tuan, semuanya sudah siap. Totalnya 23 juta. Umumnya, suaranya penuh antisipasi. Chenmu tanpa gentar duduk dengan percaya diri di tengah lingkungan yang mewah. Wanita berambut pirang itu, senyumnya tidak tulus, mencondongkan tubuh lebih dekat. Jika kau tidak punya uang, kau selalu bisa meninggalkan kepalamu di sini sebagai pembayaran. Sarannya, matanya berkilau dengan ketajaman yang berbahaya. Chenmu tanpa gentar oleh ancamannya memperlihatkan setumpuk koin hantu yang berkilauan. Jangan coba menakutiku. Aku mampu membayar sebanyak itu, katanya dengan percaya diri. Tangannya mantap saat ia memamerkan kekayaannya. Wanita itu dengan ekspresi yang berubah jijik mengklarifikasi. Yang kumaksud adalah koin hantu. Semua 23 juta harus dibayar dengan koin hantu. Nada suaranya meremehkan, seolah mengharapkan dia akan ragu-ragu. Chenmu sambil menyeringai mengangkat koin hantu itu.